Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya pada malam hari ini. Kita lanjut kembali di kajian malam Rabu. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengupas kitab dari karangan Syekh Muhammad Husain Abdullah. Di beliau ini adalah ulama Yordan. Kitabnya itu Dirasatun fil Fikril Islami, ya, studi dalam pemikiran Islam. Kitab ini sebenarnya serangkuman dari banyak kitab-kitab fikroh, kitab-kitab pemikiran. Jadi ini miniaturnya aja dari kitab-kitab fikroh. Jadi pembahasannya sih hanya sepintas-pintas dari beberapa babnya ini. Tentang membahas tentang fikrul Islam sendiri. Kemudian bagian dari isi dari fikrul Islam itu seperti apa. Terus fikrul Islam itu dalamnya itu isinya apa dan harus seperti apa sih umat Islam untuk menyikapi ajaran Islam itu agar umat Islam itu bangkit lagi. Jadi sebenarnya ini adalah untuk mengembalikan thaqafah Islam dan ma'ariful Islam itu kembali seperti dulu lagi, tidak hanya sepintas aja atau ada sebagian yang ditinggalkan. Ini dalamnya isinya kitab ini. Kita baca aja ya. Kitab terjemahnya sebenarnya udah ada, cuman kita pakai bahasa Arabnya untuk membiasakan bahasa Arab. Meskipun saya juga bukan ahli Arab, ahli bahasa, ya sama-sama kita baca untuk mengoreksi juga bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama kita buka muqaddimah dulu. Beliau dalam muqaddimah mengatakan al-ummatu kainun hayyun. Umat itu keadaannya akan hidup. Intensitas sesuatu yang akan terus hidup. Tuladu watanmu watamarru, yang lahir dan tumbuh, tamurru biha halatun minal quwati wad du'fi. Jadi umat itu intensitas yang hidup, yang lahir dan tumbuh, watamurru, dan dia akan melewati biha dengannya al halatu minal quwati wad du'fi atau wad du'if, ya, keadaan-keadaan kuat dan lemah. Jadi umat Islam itu sendiri seperti itu, ya. Dan umat-umat terdahulu juga ada masa kekuatannya, ada kebangkitannya, ada masa keterpurukannya, kelemahannya. Wa yarji'u sababu quwwatiha aw dha'ifiha ila damil mutadaffiqu fi uruqiha. Wa yarji'u, dan dikembalikan, sababu quwwatiha, sebab kekuatannya umat, au dha'ifiha, atau lemahnya umat, ila dami, ya, kepada darah. Luar biasa bahasanya. Kepada darah al-mutadaffiqu, yang ila dami al-mutadaffiqi, ya, karena sifat sifat. Nah, jadi ngikutin i'rabnya ke jer dami. Ila dami al-mutadaffiqi fi uruqi,
ya kepada darah yang mengalir kata David fi uruqiha di dalam sel-selnya umat. Jadi umat itu dikembalikan kuat dan lemahnya itu kepada darah yang mengalir dalam sel-sel umatnya itu. Wahwa, apa sih darah yang mengalir dalam sel-selnya itu? Wahwa fikrul ummati al-mabda'i. Jadi pemikiran umat yang bersifat ideologis gitu. Mabda, kita sering mendengar ideologi. Ada ideologi kapitalis, ideologi sosialis, dan memang yang eksis itu ada tiga ideologi sebenarnya di dunia itu. Pertama adalah ideologi Islam. Ingat, Islam itu sebuah ideologi. Ideologi kan bahasa Yunani, ide dan logos. Ide itu konsep, logos itu pengetahuan. Jadi ideologi itu adalah konsep ilmu pengetahuan. Dalam apa sih? Dalam mengatur kehidupan manusia. Sosialis, dia punya konsep kehidupan dalam mengatur manusia agar manusia itu sejahtera, itu kata ideologi sosialis. Kapitalis pun begitu. Dia punya konsep, ide, konsep pemikiran, ilmu pengetahuan, logos, yang mengatur kehidupan manusia agar sejahtera. Dan sekarang yang lagi eksis ya sistem ideologi kapitalis dengan turunan pemikirannya yaitu pluralisme, demokrasi, HAM, ya, dan yang lain. Islam juga sebenarnya mabda'iyun, ya, agama yang bersifat ideologis. Kenapa Islam disebut sebuah konsep pemikiran yang ideologis? Tapi ideologisnya itu ide-ide ilmu pengetahuannya bukan datang dari lahir dari konsep pemikiran manusia, ya, tapi konsep yang lahir dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu ya sebuah ide, konsep ilmu pengetahuan yang lahir dari wahyu yang pasti akan sahih, akan benar dalam mengatur kehidupan manusia. Dan pada faktanya Islam pernah jadi sebuah negara yang besar, bahkan 2/3 dunia itu dikuasai oleh Islam. Itu ketika Islam dijadikan sebuah ide, konsep yang dijadikan ideologis. Ya, karakter ideologi itu karakternya kan fikroh dan thariqah. Fikroh itu konsep, kemudian ada thariqahnya. Ya, jadi karakter ideologi itu tidak hanya sebuah konsep aja, tapi ada metodenya untuk menerapkan konsep itu. Jadi sosialis itu punya konsep ide sosialismenya. Ya, dengan landasan pemikiran sosialis itu adalah kekekalan materi gitu. Dia punya turunan yang bisa ada konsep yang bisa untuk diterapkan dalam sebuah kehidupan. Sehingga pernah eksis juga sosialis itu. Kapitalis juga sama. Dia lahir dari akidah sekulerisme, yaitu pemisahan konsep ruhiyah dan materi, ya, konsep agama dengan kehidupan. Sekularisme itu lahir pemikiran-pemikiran kapitalisme. Dan ada konsep untuk menerapkan sistem kapitalisme itu. Dengan apa? Imperialisme. Imperialisme. Tapi Islam punya juga konsepnya, fikrahnya, dan punya thariqahnya. Itu sebuah mabda. Jadi Islam itu mabda ideologi. Kenapa? Karena tidak hanya sebuah konsep aja tentang akidah, syariah, muamalah, akhlak, tapi juga ada thariqah, metodenya. Apa itu? Jelaskan oleh Rasulullah, yaitu sunnahnya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, yaitu dakwah, jihad, dan tatbiqul ahkamus syar'iyyah, penerapan hukum syariat dengan sebuah institusi. Kembali, wahwa fikrul ummatil al-mabda'i. Jadi darah yang mengalir kepada sel-sel umat itu adalah pemikiran umat yang bersifat ideologis. Wa ila mada tamassaku al-ummatu, dan sampai di mana berpegang teguh umat itu bihadzal fikri, kepada pemikiran tadi, pemikiran yang bersifat mabda'i.
allazi taqumu ala asasihi, yang tegak atas asasnya, hayataha, kepada kehidupan umat. Jadi dijelaskan bahwasanya umat itu akan selalu hidup dan berkembang dan tumbuh dan akan melewati masa-masa bangkit dan terpurukannya, dan itu dikembalikan kepada kepada darah yang mengalir di sel-sel umat. Apa sih darah yang mengalir di sel? Adalah fikrul ummatil al-mabda'i, pemikiran umat yang bersifat ideologis. Dan itu akan wa ila mada tamassaku al-ummatu bi hadzal fikri, dengan pemikiran itu akan terus umat itu berpegang teguh ketika alladzi taqum ala sihi hayatah, ketika landasan asas pemikiran tadi yang bersifat mabda'i itu menjadi landasan kehidupan umat tadi. Ya, sekarang umat itu ternyata menjadikan Islam itu tidak sebuah ideologi. Kenapa? Karena tidak ada thariqahnya, tidak menjadikan Islam itu sebuah thariqah, metode. Ya, tapi hanya fikrah saja, hanya konsep aja. Konsep akidah, keimanan kepada Allah yang 6, konsep syariah, ya, konsep muamalah, konsep akhlak. Tapi thariqahnya untuk menerapkan, metode untuk menerapkannya itu enggak ada. Untuk penerapannya. Adapun walaupun ada, itu tidak sempurna, hanya parsial. Ya, mungkin ada negara-negara yang menerapkan hukum syariat, tapi hanya syariat ukubatnya saja. Ya, sistem ekonominya enggak juga, sistem politiknya enggak juga. Padahal Islam juga mengatur itu. Dan ketika pemikiran Islam menjadi sebuah pemikiran yang ideologis, itu fikrah itu diterapkan dalam sebuah thariqah tadi. Kalau sosialis, Rusia pernah menerapkannya, ya, ada metodenya. Kapitalis sekarang juga mereka punya metode untuk menerapkannya, ya. Kalau sekarang imperialismenya modern, new imperialisme ekonomi, politik. Kalau Islam itu dengan dakwah, jihad, dan daulah Islam. Ya, tanpa daulah ya akan sulit. Akan sulit. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Isra ayat 80 itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya itu, ntar saya buka kitab dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah la yaza'u, akan mencabut atau akan menghilangkan kemaksiatan itu bisultan, dengan sultan, dengan kekuasaan. Ma la yaza'u bil Qur'an, apa yang tidak bisa dicabut, dihilangkan kemaksiatan, keburukan itu dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ada konsep gitu kan, hanya konsep, ada fikrah. Al-Qur'an itu isinya fikrah, konsep-konsep dalam mengatur aspek kehidupan tadi, dari syariat, ada akidah, syariat, muamalah, akhlak, hanya konsep. Tapi Islam juga menjelaskan tentang thariqahnya, metode untuk menerapkan konsep tadi. Nah, ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak bisa innallaha la yaza'u bil Qur'an ma la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah itu akan mencabut sebuah keburukan itu dengan kekuasaan, dengan sultan, apa yang tidak bisa dicabut dengan Al-Qur'an. Kata Ibnu Katsir mengatakan ayyun, maknanya la yamna'u bisultan. Ya, tidak la yamna'u, mencabut bisultan, dengan kekuasaan, anirtika bil fawahishi wal atham, dari perbuatan-perbuatan fahish, buruk, wal atham, dan dosa. Mala yamtani'u, apa-apa yang tidak bisa dicegah, kathirun minal nasi, kebanyakan dari manusia, bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi nggak bisa
orang berbuat kemaksiatan kemudian dicegah dengan dibacain Al-Quran gitu, tetap aja dia akan berbuat maksiat walaupun dibacain terus, kalau bacain Yasin dibacain apa nggak bisa gitu. Harus apa? Harus dengan bisultan, dengan kekuasaan. Ya dengan apa? Dengan hukum yang diterapkan. Bagi pezina ya dijilid atau dirajam yang sudah punya suami istri. Ya dengan hukum-hukum diterapkannya hukum itulah kemaksiatan, irtikabul fawahish wal atham itu akan berhenti. Kenapa? Karena akan takut gitu. Seorang pembunuh ketika Al-Quran mengatakan seorang pembunuh harus dibunuh lagi, kisos itu kutiba alaikumul kisos ya, itu orang yang mau membunuh itu ketika hukumannya hanya kisos dibunuh, dia akan berpikir berkali-kali ketika mau bunuh, kalau saya membunuh ketahuan saya pasti akan mati gitu. Ya sekarang membunuh cuma 10 tahun 5 tahun, bahkan kalau banyak duitnya ya bisa bebas dengan cepat. Ya itu yang akan tidak ada efek jeraknya. Padahal Islam itu hukum-hukumnya bisa memberikan efek jerak orang untuk berpikir 1000 kali untuk melakukan kemaksiatan. Dengan apa? Dengan thariqah tadi, dengan metode yang diterapkan dalam Islam tadi. Salah itu. Putar Sony sama. Kita lanjut lagi. Pak Ustaz. Dan nasrat sampai. Kalau ada yang salah bacaan Arabnya, mohon dikoreksi. Wa awdaha dan tampak jelas. Wa awdaha. Misalu ala dzalika, failnya ya. Benar satu. Misalu. Jadi perumpamaan yang jelas. Perumpamaan ala dzalika atas yang demikian itu yang disebut tadi bahwasanya darah atau pemikiran umat sebagai darah yang mengalir dalam sel-sel umatnya itu yang akan menjadi bangkit dan terpuruknya itu adalah jelas perumpamaan ala dzalika al ummatal islamiyah, umat Islam ini contoh yang konkret maksudnya ala dzalika al ummatal islamiyah, yaitu umat Islam. Faqad wulidat hadhil ummatu fil madinatil munawwarati ala yadir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah lahir umat ini di Madinah, di umat Islam. Awal lahirnya umat yang kuat tadi di Madinah Al-Munawwarah ya, atas upaya atau tangan Rasulullah Muhammad SAW. Shahihatut takwin, itulah pembentukan masyarakat yang benar, yang paling kuat lah, yang paling sahih. Itu pembentukannya masyarakat yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Itu nanti panjang tuh bagaimana Rasulullah ketika hijrah di Madinah membentuk sebuah masyarakat. Itu masyarakat yang dibangun di Madinah itu bukan masyarakat plural yang yang didefinisikan oleh orang-orang Zil ya. Tapi sebenarnya pluralisme di situ dalam masyarakat Madinah itu bukan pluralisme yang semua boleh, tapi semuanya tunduk. Di agama Madinah, Sofil Madinah itu ada di bab yang ke-23. Jadi semua perkara itu harus dikembalikan kepada Rasulullah dan Rasulullah yang menjadi hakimnya. Jadi nggak ada pluralisme, semuanya itu tunduk kepada hukum-hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh yang jelas menjelaskan contohnya pada umat Islam ketika lahirnya umat di tangan Rasulullah di Madinah. Madinatul Bunyan ya, bangunan yang kokoh. Summa namat wa tara'at, kemudian tumbuh dan berkembang. Fabalagot maka sampai asyadduha, kekuatannya itu fi ahdi muassisiha, di zaman pendirinya itu Rasulullah, wa ahdil khulafair rasyidin al arba'ati min ba'dihi, sampai ke zamannya khulafaur rasyidin yang 4 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bangunan masyarakat yang kokoh, yang benar, yang kemudian tumbuh dan berkembang.
dan sampai kekuatannya itu pada zaman pendirinya Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin yang empat. Summa solaba auduha, solaba itu menyalib. Kemudian semakin kokoh auduha persatuannya. Auduha aslinya tongkat. Kalau di mana tongkat kayak kapas. Nah, bahasa Arab itu madlul juga, tidak hanya nahu, bahasa Arab itu ada madlul. Summa solaba auduha, kemudian semakin kuat persatuannya. Ittasi'a wattasi'a mulkuha, kemudian semakin berkembang kekuasaan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah membentuk sebuah masyarakat Madinah itu berkembang kekuasaannya, hatta annal umama wad duwala sarat tangzuru ilaiha nadratal ummati allati la tuhlak. Sampai para umat-umat dan negara-negara itu memandang, menjadikan pandangan umat Islam itu sebuah masyarakat atau negara yang la tughlab, yang tidak bisa dikalahkan. Jadi setiap ada dakwah pasukan kaum muslimin yang melakukan dakwah di suatu daerah itu nggak bisa dikalahkan. Fayarhibuna, dimajukan ya, majukan aja saja. Fayurhibuna, maka ini failnya adalah para orang kafir. Fayurhibuna, kemudian mereka menyerang. Janibuha, sudut-sudut aspek-aspek Islam. Orang-orang kafir setelah kaum muslim menjadi kuat mengiri, mereka menyerang, merongrong terus seluruh sendi-sendi aspek-aspek pemikiran Islam. Wayuhduna, dan tunduk li syurutiha, untuk menundukkan umat Islam itu li syurutiha kepada keinginan-keinginan mereka. Jadi ketika Islam semakin kuat itu perang dunia 1, perang dunia 2, perang salib, perang salib itu sebenarnya adalah kedengkian negara-negara Eropa akan kebangkitan Islam. Jadi bagaimana sih itu Islam kok kaya raya, sedangkan Eropa itu miskin. Itu gabung semua, negara-negara Eropa itu bergabung untuk melakukan serangan ke negara Islam, Daulah Khilafah dulu waktu itu, dan sudah ada perjanjian untuk membagi nanti. Kalau menang di perang salib itu akan dibagi-bagi, Prancis berapa bagiannya mana. Jadi itu di perang salib itu sebenarnya ada kedengkian orang-orang kafir ketika melihat Islam itu, karena orang Islam dulu tuh kaya-kaya. Mereka mana kalau orang Eropa ke negeri Islam itu orang Islam kaya-kaya banget, makmur-makmur gitu. Bagaimana nih, ambil aja gitu ya, baru perang salib itu mulai. Dan tidak hanya itu, tidak dengan militer, tapi juga untuk menghancurkan Islam sulit, karena kaum muslimin itu kalau dihancur dengan militer itu susah, karena semangat jihadnya kuat ya. Maka yang dihancurkan adalah fikrohnya, pemikirannya. Ghaira anna ba'dal amradil khafifati kanat tantabu hadhil ummata, namun sebagian penyakit yang ringan kanat tantabu di hadhil ummata, maka akan tetapi sebagian penyakit yang ringan-ringan itu bisa bisa membentengi umat, hadil umat, bisa babi ba'idiha an ba'di fikriha. Ya, meskipun penyakit yang ringan itu menyerang umat ya, karena sebab jauhnya umat an ba'di fikriha, dari sebagian pemikiran-pemikiran Islam. Ya, ketika kaum kafir itu menyerang dari seluruh aspek sendi-sendi pemikiran Islam ya, kemudian Islam itu ya
dalam kondisi sakitnya itu bukan sakit pemikirannya itu sudah mulai rusak. Ya ketika filsafat juga masuk, filsafat itu masuk ke dalam Islam, ya filsafat masuk itu ceritanya panjang. Ya Imam Ghazali, para ulama-ulama itu mengarang kitab filsafat itu sebenarnya untuk mengkanter filsafat jangan sampai merusak Islam. Karena sudah terlanjur Islam masuk ke Eropa, sudah masuk ke sana, dan di sana ada materi filsafat yang bisa mengacak-acak akidah Islam. Maka ulama-ulama itu membuat kitab-kitab filsafat, kitab mantik segala macam itu untuk mengkanter filosof-filosof yang merusak fikrah Islam. Meskipun mereka mengatakan filsafat itu bahaya-bahaya, tapi juga mereka mengarang kitab-kitab filsafat. Fatu'aliju hadhil amrad bisyir'ati, kemudian mengobati penyakit-penyakit ini dengan cepat. Gitu. Kaum muslimin ketika itu ulama-ulamanya mengkanter ya aspek pemikiran-pemikiran yang merusak pemikiran Islam dengan cepat. Wa ta'udu laha al-afiyat, kemudian sehat kembali gitu. Li'annaha kanat tudriku haqiqatatil kal amradil aridat. Li'annaha, karena sesungguhnya umat kanat tudriku, umat itu memahami haqiqatatil kal amrad, kemudian umat itu memahami hakikat penyakitnya. Kemudian mereka umat Islam, penyakitnya nih filsafat nih, gara-garanya kaum muslim jadi acak-acakan akidahnya, fikrahnya juga tercampur dengan pemikiran-pemikiran filosof Yunani dan segala macam. Bikinlah kitab-kitab para ulama sembuh. Waktu darikul al-ilajun, waktu dariku dan memahami umat al-ilajan naji'ah, obat yang ampuh laha bagi umat. Wal balsamus syafi minha, dan obat penyembuh. Balsam itu apa sih? Saya cari-cari kamu. Balsam baku. Ya? Balsamu. Saya ingin obat. Karena di situ balsam itu balsam juga. Wabal samus syafi, dan obat yang penyembuh minha dari penyakit-penyakit dari amrod. Wa fikruha al-islami, dan itu adalah obatnya, itu adalah pemikiran Islam. Wa mabda'uha as-samawi, dan ideologi samawi, ideologi yang bersifat samawi, ideologi yang bersifat wahyu. Jadi ideologi Islam itu ideologi wahyu, konsep ilmu pengetahuan dari wahyu. Kalau ideologi yang lain itu konsep pengetahuan dari akal manusia, sehingga cacat. Kapitalis cacat, runtuh. Sebentar lagi runtuh kapitalis itu. Kalau uang dolarnya hancur ya, orang udah nggak ngakuin dolar, uang kertas itu, karena mereka udah nggak dijamin dengan emas lagi. Dolar itu mulai tahun 70 itu kalau nggak salah. Itu kalau sudah nggak percaya dolar, itu akan berbalik dolar Amerika jadi kertas yang nggak laku. Dan yang kuat nanti akan uang yang punya nilai, apa itu emas. Itu Rasulullah ngajarin kan emas. Itu runtuh tuh kapitalisme. Ya, sokongan kapitalisme sekarang di Amerika. Belum runtuh juga di Amerika. Alladhi bihi samat wa nahdot, yang pemikiran Islam dan mabda samawi yang dengannya tumbuh dan bangkit. Samat wa nahdot. Tarji'u ilaihi wa tastambitu minhu ma hiya bihajati ilaihi. Tarji'u atau taraji? Yuraji. Kalau tarji
tarji'u ilahi, kembali kepada Islam itu dan mengistimbat. Biasanya kalau teorinya ketemu jar majrur dimajhul. Dimajulkan. Biasanya. Wa turji'u ilaihi, dan kembali kepada mabda fikrul Islam dan mabda sama. Wa yastastanbitu minhu, dan mengistimbat darinya, dari mabda samawi, ya, mabda samawi ya Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ma hiya bihajati ilahi, apa-apa yang menjadi kebutuhan umat. Limu'alijati masyakiliha, untuk mengobati problematikanya. Wali ilaji du'afiha, dan untuk mengobati kelemahan-kelemahan umat. Jadi umat Islam itu sebenarnya sih kreatif. Ketika terpuruk ada saja penyelamat dari umat Islam. Itu salah satu dari para ulama. Para ulama mengembalikan lagi ketika keadaan sakit, pemikiran Islam mengembalikan lagi kepada pemikiran Islam yang murni, yang ideologis, yang lahir dari wahyu, dan mereka mengistimbat kebutuhan dalam hukumnya, maksudnya di sini, kemudian mengobati problematika dan kelemahan buruk. Itulah, ya. Inna fikrul ummati al-mabda'i damuha wa hayatuha. Pemikiran umat yang ideologis itu menjadi darah dan kehidupan umat. Harus. Ya damunya jadi kabarnya. Iya. Ini kabarnya Inna. Iya, kabarnya ini. Bisa ya? Iya. Cocok kan? Cocok. Inna fikrul ummati al-mabda'i damuha wa hayatuha, wa madama hadad damu yutadafiku haram wa naqiyan fi uruqiha. Dan selama darah yang mengalir, itu mengalir, akan menjadi panas dan bersih di sel-selnya umat Islam. Darah yang tadi yang bersifat ideologi. Wa yuhdi khalaya jismiha, dan yuhdi itu memberi makan gizi, khalaya jismiha, sel-sel badannya umat, jisimnya umat. Madamat al ummatu kuwata, ya selama umat itu selama itu umat itu jadi kuat. Ketika pemikiran umat yang bersifat ideologis itu menjadi darah dan kehidupannya, dan selama itu darah itu akan mengalir panas dan bersih kepada sel-selnya, dan akan memberi makan kepada sel-sel jisimnya, selama itu umat itu akan menjadi kuat. Ustaz, baca Ustaz. Jangan deh. Nggak boleh dong. Akholatun bi asbabin nahdati. Saya baca mutada aja ya. Umat itu akan mengambil sebab-sebab kebangkitan. Mutalafiyatun asbabal inhitat, dan juga menghilangkan sebab-sebab keterpurukan. Saya jadikan isim yang beramal fi'il. Mutalafiyatun asbabun inhitat, ya, yang akan menghilangkan sebab-sebab keterpurukannya umat. Itulah pemikiran ideologis
selama pemikiran ideologis itu akan mengalir darahnya ke sel-sel umat, akan memberi makan makanan yang bergizi kepada umat, maka umat akan mengambil sebab-sebab kebangkitan dari situ dan akan menghilangkan atau menyampingkan sebab-sebab keterpurukan. Jadi ini kalimatnya sebenarnya kalimat apa namanya ya, puitis sekali, tapi filosofis, politis yang memiliki filosofi bahwasanya umat itu bangkitnya oleh pemikirannya. Dan ideologi kapitalis, sosialis juga mereka itu sebelum bangkit itu melalui kajian yang luar biasa ya, konsep-konsep pemikiran sosialis dan kapitalis, sehingga bagaimana bisa diterapkan di seluruh dunia. Dan karakter ideologi itu dia punya ambisi untuk diterapkan di seluruh dunia. Kapitalis juga gitu, sosialis juga gitu, pengen sosialis itu semua itu negara itu sosialis, kapitalis juga semua. Dan Islam juga pengennya semua Islam itu membumi ya. Cuman Islam lagi terpuruk sekarang. Kenapa terpuruk? Karena pemikiran Islam sudah digerogoti oleh konsep pemikiran Barat, sehingga masuk ke dalam pemikiran Islam dikerdilkan oleh Islam, sehingga Islam itu ya pemikirannya terbonsai lah. Yang seharusnya Islam itu mengurus seluruh aspek kehidupan, hanya di dalam saja, ngurus di dalam, malah diurus oleh sistem ideologi lah. Cinta dunia takut mati. Berat-berat. Emang iya. Kopi. Jadi bangkitnya negara yang di Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah, masyarakat Madinah itu adalah fitrah pemikirannya, pemikiran akidah. Ya. Al-Quran turun itu membentuk akidah kaum muslimin. Setelah membentuk akidah baru 10 tahun, 13 tahun baru ketika di Madinah hukum-hukum Islam baru turun. Ya. Setelah kaum muslimin sudah siap dengan kekuatan akidahnya, siap untuk menjalankan perintah Allah dan siap untuk meninggalkan larangan Allah meskipun itu enak, barulah hukum-hukum syariat Islam diturunkan dan diterapkan. Itu dakwah penerapan itu di Madinah itu 10 tahun Rasulullah SAW. Dan itulah thariqah Islam. Di dakwah jihad dan sistem institusi negara itu adanya di Madinah. Ketika Rasulullah sudah membentuk sebuah pemerintahan. Waktu di Mekah nggak pernah Rasulullah melakukan perang jihad, nggak ada. Jadi kalau saat ini itu nggak ada yang memerintah, karena jihad itu wajibnya dari imam. Jadi kalau sekarang ada mengatakan jihad perang itu ya nggak ada, dan adanya dakwah sekarang. dakwah ini kayak gini dakwah. Sampai apa? Membentuk pemikiran masyarakat. Karena masyarakat itu unsurnya itu adalah kumpulan individu, pemikiran, perasaan dan sistem. Ya, kumpulan individu yang memiliki pemikiran, nah pemikirannya itu. Kemudian pemikiran kan menjadi perasaan. Setelah perasaannya, pemikirannya menyatu, akan diatur dengan tadi pemikiran tadi, yaitu sistem tadi. Nah, baru ketika sistem sudah ada, yaitu negara itu terbentuk. Nggak bisa bentuk negara itu asal aja. Itu dari fitrah kaum muslimin dibentuk tuh. Jadi dakwah Islam itu lamadiyah, tanpa kekerasan. Fikriyah lamadiyah. Dakwah Islam itu dakwah pemikiran. Ini dakwah pemikiran. Rasulullah tuh kerjanya ya orasi terus. Dakwahnya tuh orasi. Jadi salah mengatakan Rasulullah dakwahnya pakai pedang, itu pakai orasi. Pakai pedang itu ketika ada yang menghalangi, setelah terbentuk sebuah institusi negara melakukan dakwah dihalangi. Walaupun sudah ada negara juga, dakwah Rasulullah itu nggak langsung perang gitu. Ya, perang itu ketika dihalangi dengan kekerasan, maka diselesaikan dengan pedang. Rasulullah dakwahnya fikriyah lamadiyah, dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Jadi kalau sekarang ada orang pakai bom itu nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena masyarakat terbentuknya dari pemikiran. Senjata nggak ada apa-apanya kalau pemikirannya kaum muslimin nggak terbentuk dengan pemikiran akidah Islam dan syariat hukum Islam.
jam berapa? 15 menit lagi Ustaz. Ngaji juga sebatas sih. Kalau mau atau jam dulu. 1 jam. Tanya jawab Ustaz. Iya silakan. Tanya jawab. Kalau ada yang itu, ini sistemnya kalau ada yang nanya langsung berhenti. Iya. Silakan. Iya. Pak. Jadi Pak Latif, silakan Pak Latif. saya tadi dibilang gitu. Jadi kalau katanya prolognya terus aja, kalau nggak ada yang nanya terus aja sampai selesai. Katanya gitu bener ya. Jadi kalau nggak ada yang nanya saya terus ngomong terus di coach. Ya kalau ada yang nanya bisa dipotong berhenti jawab. Nggak apa-apa silakan. Kami ini fikriyah, ini pemikiran harus. Harus ada kan. Pak Jel. Iya. Baru dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang tadi di